Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berjumpa kembali di konten IBG. Insyaallah kita akan menjawab pertanyaan yang masuk kepada kami. Izin bertanya Gus, apakah sah wudu apabila airnya tidak digosok-gosok pada anggota tubuh? Bismillahirrahmanirrahim. Dalam wudu itu ada perintah syariat yang dimaksudkan sebagai ghuslu dan mashu. Ghuslu dan mashu ini masing-masing memiliki definisi yang berbeda sehingga harus kita pahami terkait dengan keabsahan wudu kita. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di Quran surat Al-Maidah ayat yang ke-6, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Apabila kalian hendak menuju kepada salat maka berwudulah. Caranya berwudu kata Allah faghsilu wujuhakum, menggunakan kata-kata igsilu, basuhlah wajahmu, wa aydiyakum ilal marafiq, basuhlah tanganmu sampai siku, wamsahu biruusikum. Adapun terhadap kepala Allah tidak menggunakan redaksi igsalu tapi menggunakan redaksi imsahu, usaplah kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kaki. Kenapa kumur-kumur hidung telinga tidak ada? Karena kumur-kumur hidung telinga dan lain sebagainya itu sunnahnya wudu yang dijelaskan Allah di dalam Quran Al-Maidah ayat 6 hanya faraidul wudu saja, wajib-wajibnya wudu saja. Sehingga wajib-wajibnya wudu ada 6, yang 4 berupa gerakan, yang 2 tidak berupa gerakan. 1 niat, yang kedua adalah rukun. Adapun 4 yang kedua adalah tertib di dalam rukun-rukunnya, di dalam fardu-fardunya, urut. Adapun 4 yang berupa gerakan adalah 1 membasuh, di garis bawahi pada kata-kata membasuh wajah. Yang kedua membasuh, di garis bawahi lagi tangan. Yang ketiga mengusap, di garis bawahi mengusap kepala. Yang keempat membasuh kaki. Nah, lalu apa bedanya membasuh dengan mengusap? Membasuh definisinya adalah isalatul ma'i alal udwi, memastikan bahwa ada air yang diguyurkan kepada anggota badan yang wajib dibasuh. Berarti kalau ghuslul wajhi, membasuh wajah, berarti harus ada air yang tampak nyata. Yang air tersebut harus kita guyurkan kepada setiap inci, setiap senti, setiap bagian dari wajah kita. Sehingga tidak sah apabila membasuh wajah tanpa ada airnya. Contohnya gimana? Hanya basahnya saja. Saya ngambil air, kemudian airnya saya buang. Kemudian tangan saya kipat-kipat ke begini. Saya tepuk-tepukkan begini biar airnya jatuh. Di tangan saya sudah nggak ada airnya, tapi masih basah. Maka basahnya ini saya gunakan untuk membasuh wajah. Ini enggak sah. Ini adalah ghuslu. Wajah ghuslu, tangan ghuslu, kaki ghuslu. Sehingga ketika urusan wajah, tangan dan kaki harus ada air yang diguyurkan. Sehingga misal saya ngambil air dengan tangan, maka harus ada ini loh wujud airnya. Air ini yang nanti akan saya alirkan kepada wajah saya. Guyurkan. Dan tanda bahwa airnya tidak habis di tengah jalan, tandanya adalah di akhir basuhan, di ujung basuhan masih ada sisa airnya minimal kotroni 2 tetes. Kita misal ngundang orang untuk datang pengajian, terus kemudian kita kasih snack. Pertanyaannya, dari mana kita tahu bahwa semua jamaah sudah dapat snack? Dari snacknya turah. Ketika kita tanya sama panitia, tadi malam snacknya gimana? Oh turah sedikit. Oh masih sisa sedikit. Kok kita tahu masih ada sisa snack sedikit? Berarti menandakan bahwa seluruh jamaah sudah dapat snack. Tandanya apa? Masih ada sisanya. Oh berarti sudah dapat semua. Tapi ketika ada info snacknya habis. Habis ini ada 2 kemungkinan. 1 bisa jadi pas antara jumlah jamaah dengan jumlah snack. Yang kedua bisa jadi snacknya kurang, ada jamaah yang gak dapat snack. Nah sama, kewajiban kita adalah tiap senti ini harus kena air.
Dari mana kita memastikan airnya nggak habis di tengah jalan? Karena kulit ini meresap air. Kulit ini meresap air, sehingga dari mana kita memastikan bahwa airnya tidak habis di tengah jalan? Maka dengan cara ketika sudah selesai dibasuh semua bagian sudah kena air, di ujung basuhan masih tersisa airnya. Loh, kok masih sisa? Berarti tadi airnya cukup untuk membasuh setiap bagian dari wajah kita. Wajah, tangan juga begitu, kaki juga begitu. Nah, kalau rambut kepala itu bukan ghuslu tapi mashu. Mashu itu apa? Cukup bekas airnya saja selama masih basah sah. Sehingga ada tangan saya gunakan untuk mengambil air, kemudian airnya saya buang, masih tersisa basahnya. Basahnya ini saya gunakan untuk mengusap rambut atau kepala. Sret, begini saja sudah sah. Itu bedanya ghuslu dengan mashu. Sehingga kalau ghuslu sudah pasti mashu, dan kalau mashu belum dihitung sebagai ghuslu. Karena mashu basahnya saja sudah cukup, tapi kalau ghuslu bukan sekedar basah, tapi airnya harus ada dan cukup untuk membasuh setiap bagian dari wajah, tangan maupun kaki. Ini pembahasan yang pertama. Pembahasan yang kedua, adanya kewajiban mengalirkan air ke seluruh tubuh itu tidak disertai dengan keharusan harus memakai tangan. Tidak. Artinya yang penting airnya kena ke seluruh wajah bagaimanapun caranya. Mau pakai tangan sambil menggosok atau tidak, boleh semuanya. Jadi semisal ada keran di tembok, kerannya saya hidupkan, lalu kemudian wajahnya saya dekatkan begini, saya gerak-gerakkan wajah agar terkena semuanya, tangan saya nggak ikut bergerak, asalkan semua bagian wajah kena, maka kena. Atau saya pakai ciduk, saya lempar kepada wajah kita, berat, terus kemudian kena semuanya ke wajah saya, maka hukumnya juga sah. Atau ketika jatuh air hujan deras, kemudian saya begini, dan saya pastikan semua bagian dari wajah saya kena semuanya, maka juga sah. Atau saya minta tolong kepada orang, semisal saya tangannya lagi sakit, tolong wajah saya dibasuhkan. Dibasuhkan dengan menggunakan tangannya orang lain, asalkan bukan istri atau bukan beda jenis kelamin. Kenapa? Karena menyebabkan batal wudhu. Nah, saya kepada yang satu kelamin, sama-sama laki-laki atau beda kelamin, sama-sama mahram, saya minta tolong, selama semuanya kena maka sah. Itu poin yang kedua ya. Sehingga kewajiban untuk mengalirkan air ke tubuh tidak disertai dengan keharusan harus pakai tangan. Artinya pakai tangan monggo, dilempar air dengan ciduk monggo, atau menunggu air hujan monggo, atau dimasukkan kepada bak mandi silahkan, atau didekatkan kepada keran silahkan, bagaimanapun caranya. Yang ketiga, kalau pertanyaannya yang paling sunnah, maka dalku, menggosok. Artinya imrarul yad alal yadi, imrarul yad alal udwi, menggerakkan tangan, menjalankan tangan kepada anggota badan. Ini hukumnya afdol dan termasuk kesempurnaan wudhu. Sehingga airnya ditaruh di tangan, kemudian tangannya menepuk wajah dengan menggunakan air, ini hukumnya afdol dan sempurna. Tapi menggosoknya ini hukumnya tidak wajib, hukumnya hanya sunnah. Sehingga ketika tangan gak ikut, hukumnya sah tapi kurang afdol. Nah, ini adalah keterangan terkait dengan tangan membasuh, tangan menggosok, tangan mengusap-ngusap anggota tubuh ketika melaksanakan kegiatan wudhu. Semoga bisa dipahami dari awal sampai akhir dan menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.